Halo Mobinis dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh aktor papan atas. Di antaranya ada Jason Statham sebagai Martin, yaitu mantan anggota pasukan khusus AS dan bekerja sebagai kurir atau pengantar barang. Selain Jason Statham sebagai Martin, ada juga aktor Francois Berland berperan sebagai manajer perwira polisi, ada Suki sebagai Lai Kwai, dan juga Rick Seung sebagai Tuan Kwai, dan lain-lain. Film ini menceritakan kisah perjalanan Frank Martin sebagai kurir, tapi bukan kurir biasa. Martin bertugas untuk memindahkan barang-barang misterius, bahkan manusia, dari satu tempat ke tempat lain. Martin tidak akan banyak bertanya tentang hal apa yang akan dibawanya. Cukup sebutkan tujuan, negosiasi harga, dan Martin akan dengan cekatan bekerja. Frank Martin merupakan pensiunan pasukan khusus AS yang memutuskan untuk pensiun dini dari militer. Kehidupannya di masa pensiunnya di semenanjung Mediterania membuatnya memilih untuk kembali ke jalan yang penuh bahaya, yaitu sebagai transporter. Cerita diawali ketika Martin mendapat sebuah tugas yang diberikan oleh kliennya untuk melakukan penjemputan di sebuah bank, yang ternyata yang akan dijemputnya tersebut adalah kelompok yang sedang melakukan perampokan. Karena jumlah yang disepakati tidak sesuai, akhirnya Martin berusaha untuk tidak mau melakukan penjemputan tersebut. Martin meminta salah satu dari perampok tersebut harus keluar karena kesepakatan di awal Martin hanya menjemput 3 orang. Setelah negosiasi dengan para anggota perampok tersebut, akhirnya perampok tersebut menembak salah satu anggotanya. Setelah itu lalu Martin tancap gas berangkat. Dan di perjalanan Martin berusaha untuk menghindari dari kejaran polisi, yang mana ketika melakukan pelarian tersebut polisi sudah mengejarnya. Di dalam pengejaran tersebut Martin berusaha mengecoh para polisi. Banyaknya anggota polisi yang mengejar membuat Martin sangat kewalahan. Namun karena berbekal kemahirannya dari seorang Martin sebagai pengantar barang, setelah berjibaku berusaha menghindari dari kejaran polisi, dan pada akhirnya Martin pun berhasil mengecoh para polisi. Namun demikian, dalam pengejaran tersebut tetap aja Martin harus bekerja keras karena polisi dari setiap sudut kota sudah mengepungnya. Namun pada akhirnya Martin berusaha meloloskan diri dari kejaran polisi. Dan pada akhirnya Martin pun lolos dari kejaran polisi. Di tengah perjalanan salah seorang anggota perampok mengalami mual. Dan setelah berjibaku dan berusaha menghindari dari kejaran polisi, sampailah ke sebuah sudut kota, dan di situ ada sebuah kontainer yang bermuatan mobil. Martin pun melompatkan kendaraannya ke kontainer yang sedang membawa kendaraan tersebut. Dan pada akhirnya Martin pun lolos dari kejaran polisi, karena pada saat polisi mengejar kontainer yang sedang membawa kendaraan tersebut, Martin menembak salah satu kunci kendaraan sehingga kendaraan yang dimuat kontainer tersebut terlepas dan menghalangi para polisi. Yang pada akhirnya Martin pun sampai ke sebuah tujuan di mana terjadi kesepakatan yang sudah disepakati dari awal, yaitu bos perampok tersebut sudah menunggu di pinggir jalan di tempat tujuan. Dan setelah Martin menerima pembayaran, Martin pun bergegas untuk pulang.
karena tugas yang dikerjakan hari itu sudah selesai. Dan sang perampok pun langsung bergegas pergi dari situ. Setelah itu Martin mengganti plat nomornya, lalu Martin pulang ke apartemennya. Ketika Martin sampai di rumah, Martin membersihkan mobil yang ada bercak darahnya. Dan setelah membersihkan mobil, Martin pun mengganti plat nomornya. Lalu Martin melihat di televisi tentang sebuah berita yang perampokan tersebut, yaitu perampoknya sudah tertangkap oleh polisi dengan berkarung-karung uang. Dan Martin pun didatangi oleh seorang perwira polisi untuk menanyakan perihal tentang keberadaan mobil Martin yang mirip dengan mobil yang digunakan oleh perampok. Namun Martin dapat berkilah dan pada akhirnya polisi pun pergi. Selang beberapa saat Martin mendapat telepon dari seorang kliennya, yang mana klien tersebut meminta Martin untuk mengantarkan sebuah paket dari satu tempat ke satu tujuan. Setelah harga disepakati dan tempat tujuan disepakati, maka Martin pun bergegas untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh bosnya. Namun di dalam kesepakatan tersebut bahwa tidak ada nama tujuan dan sang kurir tidak boleh mengetahui atau tidak boleh mau tahu apa isi paket yang akan dikirim. Namun di tengah perjalanan mobil Martin mengalami kempes ban, dan pada saat akan mengganti roda belakang, Martin mendengar dari bagasi, yaitu ada suara yang mencurigakan. Setelah Martin melihat isi bagasi tersebut, dan ternyata paket yang dia kirim itu seorang wanita. Namun walaupun sebelumnya punya kesepakatan untuk tidak membuka paket yang dia kirim, tetapi Martin merasa penasaran, yang pada akhirnya Martin pun mencoba untuk melihat apa isi paket yang dia bawa. Setelah mengetahui isinya seorang perempuan, maka Martin pun merasa kasihan, sehingga Martin berusaha untuk memberi air minum supaya dia tetap hidup. Namun selang berapa lama di dalam perjalanan, isi paket tersebut di tengah perjalanan meronta-ronta, dan ternyata dia beralasan mau buang air kecil. Namun ternyata itu adalah sebuah siasat. Setelah diberi waktu selama 2 menit, maka isi paket tersebut, yaitu seorang wanita, berusaha untuk melarikan diri, sehingga Martin pun harus berjibaku mengejar sang isi paket tersebut. Dan pada saat bersamaan, ternyata anak buahnya Wall Street sedang mengawasi Martin. Setelah Wall Street mengetahui bahwa Martin membuka isi paketnya, maka anak buahnya Wall Street pun berusaha mengejarnya untuk membunuh Martin dan Lai Kuei. Pada saat Lai Kuei melarikan diri, Martin akhirnya berhasil membawanya kembali dan memasukkannya ke dalam bagasi. Dan setelah Martin mengetahui ada anak buahnya Wall Street datang, Martin pun berusaha untuk melawan anak buah Wall Street tersebut. Di tempat lain, Wall Street merasa geram karena anak buah yang dikirimnya ternyata KO. Dan setelah paket dikirimkan ke tujuan, akhirnya
Martin pun mendapat tugas baru untuk mengirimkan sebuah koper yang ternyata koper tersebut di dalamnya berisi bom. Namun Martin sebelumnya tidak mengetahui bahwa paket hantaran berikutnya berisi sebuah bom. Setelah harga disepakati, Martin pun menerima koper tersebut untuk dibawanya dan lalu dimasukkannya ke dalam bagasi. Di tengah perjalanan, Martin pun mampir ke sebuah supermarket untuk membeli minuman ringan. Karena merasa kehausan, akhirnya Martin pun beristirahat sejenak. Namun Martin merasa curiga kepada paket yang akan dibawanya tersebut. Pada saat Martin akan mengeceknya, tiba-tiba mobil Martin meledak seketika dan hancur lebur. Boom. Dan Martin pun merasa marah, sangat marah. Akhirnya Martin kembali ke rumah yang tadi memberikan paket tersebut. Martin pun langsung menyerang dan mendobrak pintu, sehingga Wall Street dan anak buahnya langsung menembak Martin. Namun sebagai mantan anggota pasukan khusus, berbekal pengalamannya selama menjadi anggota pasukan khusus, Martin pun dengan mudah mengalahkan Wall Street dan anak buahnya. Lalu Martin segera pergi menggunakan mobil milik Wall Street. Di tengah perjalanan, Martin dikagetkan dengan seorang perempuan yang tiba-tiba keluar dari bangku belakang, yang ternyata perempuan tersebut adalah paket yang pernah dikirimkan ke rumahnya Wall Street. Namun setelah karena dia merasa kasihan, tadinya perempuan tersebut akan diturunkan di tengah jalan. Namun karena perempuan tersebut mengiba, dan akhirnya Martin pun merasa kasihan, sehingga Martin membawa perempuan tersebut ke rumahnya. Sampailah Martin di rumahnya dengan selamat dan membawa seorang perempuan tersebut yang tetap dalam keadaan terikat. Lalu Martin pun memberikan segelas minuman dan membuka penutup mulutnya serta tali ikatan yang mengikat perempuan tersebut pada sebuah kursi. Lalu Martin pun berusaha naik ke atas untuk membersihkan dirinya. Pada saat lengah, Lai mulai melihat-lihat dan tak sengaja melihat sebuah lencana Martin, yang setelah itu Lai mengetahui bahwa Martin mantan anggota marinir, mantan anggota pasukan khusus. Di lain pihak, Wall Street merasa marah karena anak buahnya gagal membunuh Martin dan Lai, yang pada akhirnya Wall Street juga membunuh anak buahnya dengan cara membekap mulutnya. Lalu Wall Street meninggalkan ruangan rumah sakit tersebut. Setelah beberapa saat tinggal di rumah Martin, Lai merasa betah tinggal di rumah tersebut, sehingga Lai mulai membuatkan makanan dan sarapan untuk Martin. Dan pada saat sedang ngobrol Lai sama Martin, tiba-tiba datanglah seorang polisi ke rumah Martin, dan polisi tersebut menanyakan beberapa hal, yang diantaranya polisi pun menanyakan tentang perihal gadis tersebut dan juga plat nomor yang meledak. Namun Martin berkilah bahwa beberapa bulan lalu mobil Martin sempat hilang, dicuri oleh para penjahat. Namun pada saat polisi melihat ada sebuah kendaraan di rumah Martin, maka Martin pun menjawab bahwa mobil tersebut milik Lai.
dan Layla yang memberikan tumpangan kepada Martin sehingga sampai ke rumahnya. Dan di sini sedikit tambahan bahwa sebenarnya Lai tersebut adalah korban dari penyelundupan atau perdagangan perempuan antar negara, yang mana Lai tersebut akan dijual atau diperdagangkan ke sebuah negara. Dan pada saat bersamaan ternyata rumahnya Martin diserang oleh anak buahnya Wall Street, sehingga rumah Martin pun hancur porak-poranda karena diserang menggunakan roket dan beberapa tembakan. Namun Martin dan Lai dapat menyelamatkan diri melalui kolam yang sudah dipersiapkan untuk keadaan darurat. Dan Martin dan Lai pun melarikan diri dari rumahnya dan menghindari dari serangan anak buah Wall Street. Lalu Martin pun berpindah ke rumah yang satunya melalui air bawah tanah. Dan setelah Martin selamat, sang perempuan tersebut atau Lai menceritakan semuanya kepada Martin, bahwa ada sebuah kendaraan kontainer yang isinya berupa perempuan dan anak-anak yang akan dijual belikan. Namun ketika Martin menceritakan hal itu kepada polisi, polisi pun tidak mempercayainya. Dan saat polisi lengah, Lai pun mencoba membuka komputer yang milik polisi, yang di dalam database tersebut ketemulah sebuah nama, yang mana nama tersebut adalah yang pernah memberikan jasa untuk mengantarkan barang kepada Martin. Dan di sisi lain, Martin pun merasa marah karena Lai ternyata mengetahui tentang peristiwa perdagangan perempuan dan anak-anak tersebut. Dan setelah Martin mengetahui perihal perdagangan dan penyelundupan perempuan dan anak tersebut, maka Martin pun berusaha mencari arsip tentang sebuah kontainer yang akan diberangkatkan. Namun betapa kagetnya Lai bahwa yang menjadi dalang tersebut adalah bapaknya sendiri, yaitu Tuan Kuai. Pada saat Martin dan Lai mendatangi kantor Wall Street, di situ datanglah Lai Kuai dan anak buahnya, yang pada akhirnya Lai Kuai pun memfitnah Martin bahwa Martinlah pelaku dalang di balik semua kejadian tersebut. Namun polisi tidak mempercayainya begitu saja, dan pada akhirnya polisi bekerja sama dengan Martin, bahwa seolah-olah Martin menyandra polisi tersebut, yang pada akhirnya nanti akan mencari tahu di mana kontainer yang akan diselundupkan yang berisi perempuan dan juga anak-anak tersebut. Dan rencana pun berjalan mulus. Akhirnya Martin bisa keluar dari penjara dan menuju sebuah pantai, yang mana di pantai tersebut polisi dikeluarkan dari bagasi mobil, yang pada akhirnya polisi tersebut bekerja sama dengan Martin untuk melakukan penyergapan atau penyergapan sebuah kontainer yang berisi
perempuan dan anak-anak yang akan diselundupkan tersebut. Setelah beberapa waktu, Martin pun sampai di tujuan di pelabuhan di mana kontainer tersebut akan diberangkatkan. Dan Martin berusaha mencari tahu tentang kontainer yang isi perempuan dan anak-anak tersebut menggunakan stetoskop. Dan di waktu yang sama, Wall Street pun datang menyerahkan dokumen kepada petugas kontainer untuk memberangkatkan kontainer tersebut. Dan karena Martin ketahuan oleh anak buahnya Tuan Quay, maka terjadilah di situ pertempuran dan pertarungan yang sangat menegangkan. Dan Martin pun dibuat kewalahan oleh anak buahnya Wall Street dan kawan-kawan. Namun karena berbekal bela diri pada saat di militer, akhirnya Martin pun bisa mengalahkan anak buahnya Wall Street. Dan sangat disayangkan bahwa kontainer tersebut sudah diberangkatkan. Dan pada akhirnya Martin pun mengejar kontainer tersebut. Sampailah pada suatu tujuan, Martin dan polisi yang sudah mulai mempercayai Martin mengepung di mana kontainer tersebut yang berisi tawanan perempuan dan anak-anak. Yang pada akhirnya kontainer yang berisi selundupan tersebut dapat digagalkan oleh Martin. Walaupun pada sebelumnya Martin harus bertarung melawan anak buahnya Wall Street dan Tuan Quay, dan ternyata anak buah Tuan Quay sendiri ada yang sangat kuat sekali, sampai-sampai Martin harus menumpahkan oli ke tubuhnya untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya sekian alur film yang berjudul Transporter. Sebagai informasi tambahan bahwa film ini dirilis pada tanggal 2 Oktober tahun 2002 di Amerika Serikat dengan menghabiskan anggaran 21 juta US dollar. Dan secara keseluruhan film ini dengan pendapatan kotor 43 juta US dollar. Dengan durasi tonton 92 menit, film ini tentunya sangat menarik. Dan untuk teman-teman atau Movies dimanapun berada, Transporter 1 ini tentunya ada kelanjutan Transporter 2 dan 3 dan seterusnya. Dan mungkin di lain kesempatan saya akan coba merangkumnya kembali, Transporter kedua. Dan buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe supaya channel ini mendapatkan sesuatu nilai yang dapat mengembangkan channel ini. Dan buat Mopenes dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap semangat, tetap kompak, dan sehat selalu. Ciao. I underestimated you.